Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Sekarang sebelum mulai belajar, kita akan berdoa dulu dipimpin oleh siswa yang datangnya paling pagi. Siapa hari ini yang datangnya paling pagi? Siapa? Naila. Ya, silakan Naila. Ibu absen dulu. Hari ini ada nggak kawan kita yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Zahra. Kemana Zahra? Zahra sakit. Dari kemarin, sudah 2 hari ya. Oh iya, dari kemarin Zahra berarti belum masuk. Kita doakan semoga Zahra lekas sehat kembali, bisa berkumpul belajar bersama dengan kita semuanya. Amin. Nah, setelah ini mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Semuanya silakan berdiri. Nyanyi semua ya. Ibu yang mandu. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku
cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar apa? Coba Ibu tanya sekali lagi, hari ini kita mau belajar apa? Jadwalnya? IPA. Sudah disiapkan bukunya IPA? Silahkan dikeluarkan. Buku IPA. Sudah? Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tentang apa IPAS-nya? Tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada berapa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada berapa perkembangbiakan hewan? Ada 2. Apa aja 2 itu? Dengan 2 cara ya perkembangbiakan hewan tuh. Apa aja? Melahirkan dan bertelur. Tahu nggak apa contoh hewan yang melahirkan dan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ya sekarang yang melahirkan dulu. Apa hewan yang melahirkan contohnya? Kambing, sapi, kucing, kuda. Iya, bisa kita lihat secara fisik ya, atau sudah kelihatan hewan yang mempunyai daun telinga itu biasanya atau hewannya itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Coba sekarang yang bertelur, apa aja contohnya? Bebek, ayam, buaya, kura-kura. Iya, coba hewan-hewan tersebut kelihatan nggak daun telinganya? Tidak ya. Itu sebagai ciri-ciri secara fisik kalau hewan yang bertelur itu tidak kelihatan daun telinganya. Terus hari ini kita akan belajar ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang metamorfosis. Boleh dibuka halaman 45. Sudah dibuka halaman 45. Sebelum kita mulai belajar, akan Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Sebentar. Akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik atau anak-anak dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik atau siswa dapat membuat bagan siklus metamorfosis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Jadi babnya apa? Pelajarannya sudah ganti yang kemarin perkembangbiakan, sekarang metamorfosis. Sebelum kita masuk ke materi, bolehlah untuk menyemangati anak-anak semuanya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Bermain tepuk aja ya. Oke? Tepuk, biar gak ngantuk. Kayaknya Dirli udah ngantuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap. Kok loyo ya, masih pagi loh ini. Coba diulangi sekali lagi. Tepuk 1. Kok nggak ada suaranya? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, sudah semangat. Dirli masih ngantuk?
Tidurnya jam berapa, Dirli? Kok udah kucek-kucek mata? Jam 12 malam. Nah, berikutnya sebelum pelajaran dimulai, atau nanti selanjutnya itu Ibu akan memutarkan video. Sebelumnya Ibu tanya, ada nggak sih anak-anak itu yang pernah main ke kebun binatang misalnya? Pernah? Ada yang pernah main ke waterboom? Sekarang yang Ibu tanya, kalau bermain ke kebun binatang itu yang pernah anak-anak lihat itu apa? Burung, gajah, jerapah, kupu-kupu ya, ada yang terbang, kupu-kupu. Kadang kita nggak sengaja masih jalan pun nggak usah ke kebun binatang, kita jalan ke depan, ada tiba-tiba kupu-kupu lewat, ya. Burung kakak tua dan lain sebagainya. Kalau burung tuh tadi bertelur ya, nanti selanjutnya tadi ada kupu-kupu. Nanti di video Bu Guru ini ada membahas tentang kupu-kupu atau metamorfosisnya kupu-kupu. Jadi ketika Ibu memutarkan video, anak-anak jangan ada yang bermain. Lihat videonya, dilihat, dipahami. Jangan ada yang main-main atau sibuk sendiri ya. Silakan disimak videonya baik-baik. Nah, di situ ada bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Topiknya sudah ganti topik C1, metamorfosis makhluk hidup. Kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPA untuk kelas 3 kurikulum merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, yaitu ayo mengenal siklus pada makhluk hidup di bagian topik C1, yaitu metamorfosis makhluk hidup. Nah, apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Pembahasannya ada di halaman 45 sampai dengan 49 di buku kalian. Nah, sekarang yuk kita jawab dulu. Sama kan dengan di buku? Ayo, boleh dilihat di situ. Kalian untuk menjawabnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Jawabannya, ada sebagian induk hewan yang ketika berkembang biak akan berbeda dengan anaknya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa daur hidup atau metamorfosis yang berbeda di setiap hewan. 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Jawabannya, metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. 3. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Jawabannya tidak. Semua hewan memiliki siklus hidupnya masing-masing. Banu, lihat, sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita cari seperti apa bentuk induknya. Induknya ulat ini adalah kupu-kupu ya. Loh, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda. Nah, anak semua, pernahkah kalian melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Walau begitu, anak-anak hewan tersebut nanti akan berubah bentuk seperti induknya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Anak-anak semua di bagian mari mencoba dan lakukan bersama ini. Kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke metamorfosis makhluk hidup. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Nah, seperti kita lihat di sini ada fase metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nanti kupu-kupu dewasa ini akan mengalami yang namanya telur juga, kembali lagi. Kemudian di sini ada contoh dari kecoa. Nah, kecoa ini yang namanya
Metamorfosis tidak sempurna, yaitu mengalami 3 fase pertumbuhan, dari telur, kemudian nimfa, dan dewasa. Nah, kita baca ya penjelasannya. Metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Nah, dilihat dari fasenya, metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna, yaitu 4 fase, dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu 3 fase. Nah, jika metamorfosis sempurna itu berawal dari telur, kemudian larva, pupa, dan dewasa, kita cari tahu ya, apa sih masing-masing arti ini? Larva adalah fase pertumbuhan sehingga larva membutuhkan makan yang banyak. Pada fase ini, larva bisa berganti kulit beberapa kali karena tubuhnya semakin besar. Selanjutnya pupa. Pupa adalah fase transformasi. Di fase ini terjadi perubahan bentuk tubuh, termasuk berkembangnya sayap. Pada fase pupa, hewan tidak bergerak dan mencari makan seperti larva. Kemudian dewasa. Dewasa disebut juga imago. Ini adalah fase di mana hewan sudah siap bereproduksi dan menghasilkan telur baru. Fase dewasa juga sudah bisa bergerak lebih aktif karena tumbuhnya sayap. Nah, dengan begitu lebih mudah untuk mencari pasangan. Nah, di sini kakak mencontohkan kembali ya. Jadi metamorfosis sempurna contohnya dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian dari larva berubah menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kita menemukan kosakata baru, yaitu kata fase, artinya tingkatan perubahan. Kemudian larva, pupa, nah tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Dan kepompong. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Nah, kalau pada metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, kalau tidak sempurna yaitu 3 fase. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung fase nimfa atau muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Nah, menurut kalian apa yang berbeda dari kedua metamorfosis tersebut? Nah, fase metamorfosis tidak sempurna itu berasal dari telur, kemudian nimfa, dan langsung ke dewasa. Nah, apa sih arti nimfa? Nimfa adalah bentuk muda yang terlihat sedikit mirip dengan bentuk dewasanya. Hewan dengan siklus hidup ini tidak mengalami fase pupa. Transformasi terjadi sedikit demi sedikit di fase nimfa saat berganti kulit. Nimfa bisa berganti kulit beberapa kali sebelum dewasa. Dan bagian dewasa artinya hewan sudah mencapai transformasi sempurna. Sayapnya sudah berfungsi, kakinya bisa bergerak lebih aktif, dan sebagainya. Hewan akan mencari pasangan dan berkembang biak. Lalu contohnya apa, Kak? Nah, contohnya di sini Kakak memberikan contoh yaitu kecoa. Nah, kecoa ini dimulai dari telur, kemudian melewati fase nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Jadi hanya mengalami yang namanya 3 tahap. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Belajar lebih lanjut. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya katak, salamander, dan beberapa jenis ikan dan lobster. Nah, di sini ada contoh yaitu metamorfosis dari katak. Nah, katak ini dari telur, kemudian dari telur menjadi berudu atau cebong, kemudian lanjut ke katak dewasa, ke katak muda, dan terakhir adalah katak dewasa. Dari katak dewasa ini nanti akan bertelur lagi. Katak bisa hidup di 2 alam anak-anak, yaitu di darat dan air. Makanya katak ini disebut dengan hewan amfibi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian merefleksikan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, anak. Kita mulai dari nomor 1. Apa hal yang menarik yang kalian dapatkan pada aktivitas kali ini? Nah, ini bervariasi ya. Misalnya saja, saya bisa mengetahui metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan pada siklus hidupnya. 3. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak ya, anak. Kita lanjut nomor 4.
Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jawabannya, perbedaannya terletak pada fase siklus hidupnya. Kalau metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, kalau yang tidak sempurna mengalami hanya 3 fase. Ingat-ingat ya. Nomor 5, apa perbedaan larva dan nimfa? Nah, larva adalah bentuk muda dari metamorfosis sempurna. Sedangkan nimfa bentuk muda dari metamorfosis tidak sempurna. Seperti tadi contohnya, nimfa ada di hewan atau metamorfosis pada kecoa. Nah, itulah yang bisa kita pelajari di pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, cek juga daftar playlist ya untuk mata pelajaran lainnya. Nah, sudah melihat videonya? Apa yang didapat dari video tersebut? Sudah paham belum kira-kira dari melihat video? Sekarang mau Ibu tanya nih, setelah kalian menonton video, tadi kan sudah dijelaskan di situ pengertian metamorfosis, macam-macam metamorfosisnya ada berapa, jenisnya ada berapa? Ada berapa jenisnya? Iya. Coba sekarang Ibu tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Tadi sudah dijelaskan di video. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Apa, Galuh? Iya, perubahan bentuk tubuh hewan pada siklus hidupnya. Tadi sudah dijelaskan pada video bahwa bentuk kupu-kupu atau anak kupu-kupu itu berbeda dengan induknya. Kalau anaknya itu bentuknya masih ulat, dari telur menjadi ulat, kepompong, lalu kupu-kupu itu sangat berbeda, yaitu perubahan bentuk ya. Yang kedua, ada berapa jenis metamorfosis? Dua apa aja, Wildan? Ada dua, sempurna dengan tidak sempurna. Ada lagi, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Iya, kalau sempurna mempunyai 4 fase, yang tidak sempurna mempunyai 3 fase. Lalu apa contohnya tadi yang hewan mempunyai metamorfosis sempurna? Kupu-kupu, katak, nyamuk. Bukan. Ya, 3 ya. Tadi ada kupu-kupu, katak, sama nyamuk. Sekarang yang tidak sempurna apa aja? Belalang, kecoa, jangkrik, dan lain-lain. Ya, berarti sudah paham dengan yang sudah disampaikan video tadi. Sekarang saatnya Ibu bagi kelompok ya. Nanti kita belajar kelompok. Kemarin kan sudah Ibu bagi ya kelompoknya ya. Nanti kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sebelah sini. Ayo kembali ke kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin. Kita akan belajar secara diskusi. Kenapa, Nay? Apa? Yang itu, yang Ibu bagi kemarin. Ayo. Kembali ke tempatnya. Ayo, sudah dibagi kelompoknya. Lupa dengan kelompoknya, Ibu panggil. Kalau lupa dengan kelompoknya. Kelompok 1 kemarin Ibu bagi Jelita, Galuh, Sahrul, Wildan, sama Adit. Ya, di situ. Kelompok 2.
Naila, Cinta, Mufid, Anggara, sama Gian. Kelompok 3, Adrian, Dirli, Aija, Elsa, sama Noval. Nah, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, akan Ibu bagi lembar kerjanya atau LKPD. Nah, nanti LKPD ini atau lembar kerja peserta didik, anak-anak kerjakan secara diskusi ya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan apa aja yang harus anak-anak lakukan, yaitu di sini kan ada gambar nih, ada gambar metamorfosis atau hewan. Halo. Di sini ada serangga, ada gambar serangga ya, ada kupu-kupu, ada jangkrik, ada katak, ada nyamuk, ada kecoa. Di sini gambarnya masih acak-acakan ya. Jadi nanti pada lembar ini kalian gunting, lalu ditempel pada kotak yang sudah disediakan ya. Jadi bekerja sama ya sama kelompoknya. Ini nanti boleh dipotong jadi 2. Jadi ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis ya. Setelah kita selesai mengerjakan LKPD ini, anak-anak nanti presentasi maju ke depan, diwakilkan oleh 2 orang. Jadi satu kelompok itu yang maju 2 orang. Sampai di sini paham? Ya. Nih. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Ditulis nama lengkap. Ayo ditulis nama lengkap sebelum, coba dengarkan dulu, boleh disobek, tapi nanti dulu. Sebelum kita mengerjakan LKPD, mari kita bermain tepuk lagi, kayaknya kurang semangat. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Lagi kurang semangat ini si Mufid. Ayo. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Silakan dipotong. Dipisah aja nggak apa-apa. Nah, ditulis nama kelompoknya. Ada yang menulis, ada yang menggunting. Ini guntingnya belum Ibu bagi. Iya, lupa ibunya. Tulis nama lengkapnya ya. Nih.
Ayo, nggak usah banyak-banyak itunya, lemnya. Di situ kan sudah ada contohnya. Apa? Iya, betul. Oh, larva atau pupa. Pupa boleh, larva boleh. Hmm. Ayo, sudah? Mana? Ini sudah ditulis nama kelompoknya. Oh, sudah digunting cerita. Nah, jangan lupa ya yang poin ketiga itu yang metamorfosis sempurna, tidak sempurna, hewan yang kalian kerjakan, yang diisi apa, diberi tanda checklist. Sudah? Ada yang masih kesulitan? Jangan tertukar ya antara telur dulu atau larva dulu. Sudah ini? Kelompok Naila sudah? Jangan bikin sampah. Sudah? Ayo, nanti tunggu yang lain ada yang belum. Nih, sampah jadikan satu di sini, jangan dipunting-punting. Bu, ini apa, Bu? Ya jangkrik. Jangkrik? Iya. Sudah? Mana lemnya yang sudah dan lemnya masih sisa? Habis, Bu. Oh, sudah habis. Biar nggak jadi sampah.
Sudah semua ya? Sudah? Dirli sudah? Ayo biar nggak grogi, sebelum maju tepuk lagi. Bisa nggak kalau tepuk pagi? Nggak gitu. Pagi. Kalau pagi tepuknya 1. Ya. Kalau malam nggak usah tepuk karena ngantuk. Kan sudah Ibu ajarkan. Ayo. 2 ya. Pagi. Tepuk pagi. Siang. Malam. Ulangi sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Nah, sudah fokus. Sekarang silakan yang Ibu panggil kelompoknya. Ada yang mewakili 2 orang untuk maju ke depan. Dari kelompok mana kira-kira? Dari yang paling kecil, dari yang paling besar angkanya, kelompok 3, atau dari yang paling cepat selesai? Yang cepat selesai berarti kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan di sini saja, di sini. Nanti dengarkan, nanti kalau halo. Halo, halo. Coba perhatikan, dengarkan Bu Guru dulu. Nanti kalau kawannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, anak-anak atau kelompok yang di belakang silakan bertanya ya, bebas pertanyaannya apa aja boleh. Oke? Beri tepuk tangan dulu. Biar semangat yang mau presentasi, jangan loyo, coba duduknya yang tegap. Tegap. Apa mau dikasih tepuk WOW dulu? Karena dia maju nomor 1. Oke? Oke. Sekarang kita kasih tepuk WOW. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren kelompok 1 sudah berani maju duluan. Ayo, silakan dibacakan. Siapa yang baca? Materinya gantian. Yang pertama. Ada sampah. Aduh, biarin dulu nanti kalau pulang dibuang. Perhatikan dulu kawannya yang di depan. Ayo, bacanya yang agak kuat. Baca yang kuat biar kawannya dengar. Dengarkan. Dengarkan kawannya lagi presentasi di depan. Yang agak kuat gak lu? Biar kawannya dengar. Belalang muda dan belalang dewasa. Metamorfosis dari hewan-hewan yang ada di kelompok Anda. Hewan nyamuk jenis metamorfosis sempurna. Nama hewan kecoa jenis metamorfosis tidak sempurna. Iya, tepuk tangan untuk kelompok jelita. Jangan duduk dulu. Nanti kan sudah dibacakan nih. Kelompok 1 itu mempresentasikan yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Kalau kupu-kupu tadi dari telur, ulat, kepompong lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau belalang apa aja tadi? Telur, belalang muda, lalu menjadi belalang dewasa. Dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, silakan anak-anak yang di belakang, boleh kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, Naila, silakan bertanya. Ayo, apa? Tidak sempurna. Iya, betul apa salah nih? Apa Naila jawabannya?
Betul ya, tepuk tangan untuk Jelita. Nanti, oh sudah? Oh sudah, cukup segitu. Sekarang kasih tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Bacanya yang agak kuat ya, Nak ya. Biar yang di belakang dengar. Kami dari kelompok 1 Nah, dengarkan. akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Tuliskan metamorfosis pada gambar hewan di bawah ini berikut. Jika nyamuk memiliki 4 fase, dia sempurna. Jika kecoa memiliki 3 fase, tidak sempurna. Tahapan metamorfosis nyamuk adalah telur, Sudah? Nah, jadi kelompok 2 itu mempresentasikan apa? Metamorfosis pada nyamuk dan kecoa. Kalau nyamuk tadi kata kelompok 2 metamorfosis sempurna karena mempunyai 4 fase, dan kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna karena memiliki 3 fase. Coba dari kelompok yang di belakang silahkan menanggapi atau boleh bertanya pada kelompok 2. Ayo gantian yang bertanya. Siapa? Oh, Jelita. Urutan metamorfosis sempurna adalah nyamuk dari telur menjadi jentik-jentik, menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk. ya, dari telur jentik-jentik menjadi pupa lalu menjadinya nyamuk. Coba tadi Gian, ayo mau bertanya apa? Apakah tahapan metamorfosis sempurna hanya pada kupu-kupu saja? Nah, pertanyaannya Gian tuh bagus tuh. Apakah tahapan metamorfosis sempurna itu hanya ada pada nyamuk dan kupu-kupu saja? Tidak, selain kupu-kupu, metamorfosis sempurna juga dialami oleh nyamuk, katak, dan lain-lain. Berarti ada katak, selain nyamuk sama itu ada, selain nyamuk sama kupu-kupu itu ada katak. Kalau katak itu tahapannya apa coba? Dari telur. Oh, nanti ada kelompok berikutnya sepertinya. Masih ada yang tanya? Tidak. Oh, masih ada lagi yang tanya. Selain belalang. Selain belalang, katak juga memiliki. Bukan yang metamorfosis tidak sempurna. Mungkin Ibu yang jawab. Yang tidak sempurna selain belalang, itu tadi ada, sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kan, kecoa, dan ada lagi jangkrik. Ya, ada lagi apa? Belalang, jangkrik, nyamuk sempurna. Jadi belalang dan jangkrik. Sudah? Ayo. Sudah ya? Sudah cukup, silakan duduk kembali. Kasih tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Nah, sekarang kelompok terakhir silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Metamorfosis pada katak sempurna. Metamorfosis jangkrik tidak sempurna. Tahapan metamorfosis katak adalah telur, terudu, katak muda, katak dewasa. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Tahapan metamorfosis pada jangkrik adalah telur, nimfa, jangkrik,
Ya, jadi dari kelompok Dirli itu mempresentasikan tentang metamorfosis pada katak ya. Ada 4 tahapan metamorfosis pada katak, yaitu yang pertama telur, kecebong, lalu menjadi kata muda dan kata dewasa. Dari kecebong menjadi kata itu bentuknya sangat berbeda ya. Kecebong bentuknya seperti apa? Seperti ikan, anak ikan ya. Yang kedua yaitu metamorfosis jangkrik, telur, jangkrik muda, dan jangkrik dewasa itu yaitu termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Ada yang ditanyakan lagi atau kurang paham dari diskusi hari ini? Sudah paham semua? Nggak ada yang tanya? Tidak? Nah, silakan duduk kembali kelompok 3. Kasih tepuk WOW. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Nah, diskusi kita hari ini sudah selesai. Ibu akan sedikit mengevaluasi hasil diskusi anak-anak sekalian yang kita dapatkan dari diskusi hari ini, yaitu yang pertama metamorfosis itu ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu contohnya yang sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Yang tidak sempurna ada jangkrik, kecoa, dan apa? Satunya lagi belalang. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal asesmen. Asesmen sumatif itu tidak dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak ya. Ini soal Ibu berikan secara individu atau dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi ada nama di sini, silakan dituliskan namanya dan dijawab masing-masing. Silakan. Silakan ditulis namanya dan dijawab apa? Iya. Ya, silakan dijawab ya. Kenapa? Nanti Ibu ambil, boleh diambil. Boleh diambil. Ada enggak? Kalau enggak ada Ibu kasih pinjam nih. Nih Wildan nih. Mana? Ayo silakan dikerjakan. Soalnya sudah kita pelajari semua itu dari awal sampai akhir. Ya. Sudah? Sudah paham ya? Kian mana? Sudah? Gampang ya soalnya. Sudah dipelajari semua. Move sudah?
Sudah? Ya, nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kita dapatkan. Oh, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan sangat baik, dari berdiskusi, terus mengerjakan asesmen secara individu. Itu sudah bagus ya. Walaupun masih ada beberapa anak yang dalam kelompok itu kerjanya masih kurang kompak ya. Jadi yang bekerja hanya anak-anak itu saja. Semoga kedepannya nanti diskusinya jadi lebih baik lagi ya. Terus di sini boleh Ibu menilai mana kelompok yang paling aktif dalam berdiskusi. Kira-kira kelompok mana? Kelompok mana? Semuanya aktif. Cuma yang paling kompak yang Ibu amati tadi yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 tadi kerjanya sangat cepat ya, tapi ada 1-2 anak yang tidak bekerja atau hanya menunggu ya. Nah, sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu ingin merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Akan Ibu tanya, bagaimana sih perasaan anak-anak hari ini setelah belajar metamorfosis dengan cara menonton video, berdiskusi atau kerja kelompok, bahkan mengerjakan lembar soal sendiri. Bagaimana perasaannya? Senang. Selain senang, gembira. Senang, gembira, apalagi? Bahagia. Kenapa bahagia? Apa? Iya, karena bisa belajar sambil nonton ya. Nggak nonton HP loh ya, nonton video yang disediakan oleh ibu guru. Terus apalagi keseruannya? Menempel-nempel, bisa menempel-nempel, menggunting-gunting. Apalagi? Berdiskusi. Jadi kita itu bisa bertukar pendapat. Misalnya nih tadi ada yang salah, kok telurnya ditempel di bawah? Jangan, itu kurang betul ya. Telurnya tuh di atas dahulu. Itu karena mungkin lelah ya, jadi salah menempel. Dari diskusi yang tadinya mau salah nggak jadi salah. Itu namanya kekompakan. Ibu tanya lagi ya. Ibu tanya lagi, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan bentuk tubuh makhluk pada makhluk hidup. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Coba Ibu tanya ke Wildan. Apa metamorfosis, Wildan? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh. Tubuh pada apa? Makhluk hidup ya. Perubahan bentuk pada tubuh makhluk hidup. Terus, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak. Kenapa? Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Selanjutnya, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Iya, sempurna mengalami 4 fase, tidak sempurna hanya mengalami 3 fase.
Nah, sekarang Ibu tanya nih yang terakhir, masih ingat nggak? Tadi sudah dijelaskan di video sangat jelas. Apa perbedaan larva dengan nimfa? Larva adalah bentuk muda dari metamorfosis sempurna, sedangkan nimfa adalah bentuk muda dari metamorfosis tidak sempurna. Iya, betul apa enggak? Iya, kalau larva itu bentuk muda dari metamorfosis sempurna, kalau nimfa adalah bentuk muda dari metamorfosis tidak sempurna. Nah, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Terus Ibu ingatkan anak-anak nanti kalau di rumah jangan lupa apa? Belajar ya. Jadi belajarnya di sekolah juga belajar, di rumah juga belajar. Belajar itu nggak harus sama Bu Guru, nggak harus sama Pak Guru. Belajar boleh sama siapa saja ya. Boleh pakai apa? Buku. Boleh belajar sama orang tua, sama kakaknya, atau bahkan belajar sama tetangganya itu juga boleh. Kok bisa, Bu? Misalnya nih, anak-anak itu ada PR. Terus kok nggak bisa mengerjakan PR? Sedangkan di rumah itu nggak ada orang dewasa atau orang tua yang mendampingi, boleh datang ke tetangganya ya, atau ke rumah temennya, kakak kelasnya. Anak-anak ini kan kelas 3 nih, boleh datang ke misalnya rumah sebelahnya itu kelas 5, tanya sama yang kelas 5 di sebelahnya. Aku ada PR loh, tolong dong diajarin ya. Syukur-syukur minta tolong itu bawakanlah permen atau snack jajan, boleh apapun ya. Bukan harus membawa, enggak. Kalaupun kita ada sambil belajar, sambil makan, sambil bermain. Dan juga nih kalau di rumah Ibu yakin bahwa anak-anak itu sering sekali memainkan handphone. Ya, ada yang sudah dibelikan handphone oleh orang tuanya. Oh, ada sebagian yang sudah punya HP ya. Jadi boleh kok main HP, tapi ada waktunya. Nggak boleh pulang sekolah langsung main HP. Ganti baju dulu, ya enggak Wildan sama teman sebelahnya nih. Kalau pulang langsung main HP atau ganti baju dulu, makan, sholat ya. Terus selain apa? Ganti baju, makan, sholat, ada enggak yang di rumah itu ngaji? Iya, harus. Semua muslim? Iya, jadi kita harus bisa membagi waktu ya. Kapan ke sekolah, kapan waktunya bermain dengan teman, kapan waktunya bermain HP. Halo. Hai, hai, hai. Iya, kapan waktunya kita mengaji, kapan waktunya kita makan, itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Kok pas main HP masih seru-serunya, tiba-tiba kok jam sudah menunjukkan waktunya kalian berangkat ngaji, sudah HP-nya ditutup, kita ngaji. Jangan kalau orang tua sudah main HP-nya ya moped, jangan Bu, masih seru. Itu tidak boleh. Oke? Ya, sampai sini paham? Terus ada nggak sih kalau sore itu anak-anak tidak mengaji di tempat ngajinya masing-masing atau di rumah tidak ngaji sama sekali? Atau bahkan tidak belajar sama sekali? Wildan ngobrol terus, Ibu lihat dari tadi. Apa yang diobrolkan? Ayo. Ibu ngomong apa coba? Ya, jadi apa? Iya, ngaji di rumah. Jadi belajar di rumah yang baik juga ngaji. Jangan banyak main. Terus lagi nih kalau Bu Guru menjelaskan
Ini seringkali terjadi kalau bu gurunya menjelaskan, anak-anak tuh di belakang ngapain? Ngomong sendiri. Tolong hindari hal-hal yang seperti itu ya. Masih seringkali Bu lihat kalau bu guru ngobrol menjelaskan di depan, anak-anak di belakang masih ngobrol. Apa hasilnya? Kalau ditanya nanti nggak tahu Bu, karena tidak fokus, tidak mendengarkan guru yang di depan. Nanti ada saatnya kalian ngomong sendiri atau ngobrol dengan kawannya, yaitu pada saat kapan? Pada saat diskusi, pada saat istirahat ya. Terus nih, masalah kebersihan dan kedisiplinan. Coba sekarang dicek lacinya masing-masing, ada nggak sampah? Ada sampah. Oh, itu sampah buku. Nah, boleh yang ada sampah tadi boleh dibuang. Ayo. Apa? Waduh, sini ketinggalan. Ini bawa mainan ini. Boleh dibuang ya? Ini boleh dibuang. Ini nanti ditempel lagi aja. Ayo, sudah dibuang sampahnya. Ayo, masuk lagi. Ibu lanjutkan lagi ya. Yaitu masalah kedisiplinan. Kalian itu harus disiplin waktu. Disiplin waktu tuh gimana, Bu? Disiplin waktu itu anak-anak jadi datangnya tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalau hari Senin nih kan upacara ya anak-anak. Kalau hari Senin itu upacara, berarti datangnya harus lebih awal. Karena apa? Karena kita mau mempersiapkan baris, petugasnya, dan lain-lain. Terus petugas piket ya, jangan sampai gurunya yang piket. Piket sudah dibagi jadwalnya masing-masing. Ada yang tahu piketnya sekarang, tapi Senin sama Kamis piketnya, tapi masih datangnya telat enggak tadi? Tadi datangnya yang duluan Naila juga piket. Iya, oh bareng sama Dirli. Nah, untuk tugas berikutnya atau materi berikutnya setelah metamorfosis, anak-anak itu akan membandingkan siklus hidup ya. Apa anak-anak? Tugas berikutnya membandingkan siklus hidup. Jadi yang ada bukunya boleh dibaca-baca supaya nanti pas kita belajar di kelas sudah sedikit paham. Nah, setelah ini seperti biasa ya, sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu daerah. Ibu ingin anak-anak tuh menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ayo, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa sebiji dihurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Sekali lagi, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa sabiji dihurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Nah, yuk,
sebelum berdoa boleh kita kasih tepuk terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Yes. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Boleh kita berdoa dan Ibu minta yang memimpin doa itu adalah Dirli. Silakan Dirli doa. Dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang nanti Ibu tunjuk dari sebelah sini. Kalau pulang jangan lari-lari ya. Jangan dorongan. Pulangnya Ibu urutkan dari sini Dirli dulu. Ayo, terus sebelahnya. Oh iya, dibawa sini. Waalaikumsalam. Ayo berikutnya, Dok. Ayo ini. Salam dari Naila. Dan diikuti oleh temennya nanti gantian. Ayo sebelahnya. Ayo boleh, udah boleh sini. Enggak apa-apa. Ininya dibetulkan. Ayo Galuh, Jelita. Salam. Oh iya, Wildan. Ya, belajar ya di rumah. Bangkunya kok tidak dirapikan lagi, awas angkut. Nah. Jatuh. Ya.